Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Arifin dengan NIM akhir 215. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan tema misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah atau biasa disebut Piagam Madinah. Langsung saja yang pertama yaitu ada strategi dakwah Rasulullah di Madinah. Yaitu yang pertama ada Rasulullah membangun Masjid Nabawi sebagai pusat ibadah dan pendidikan. Jadi Masjid Nabawi ini adalah tempat beribadah. Sedangkan umat muslim menggunakan Masjid Nabawi ini lebih dari sekedar tempat ibadah. Umat muslim menggunakan Masjid Nabawi ini untuk belajar, berdiskusi, dan merencanakan berbagai kegiatan. Masjid Nabawi ini dijadikan simbol persatuan dan pusat kegiatan sosial oleh umat muslim. Terus yang kedua ada mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Jadi kaum muhajirin ini adalah umat Islam yang hijrah dari Mekah ke Madinah karena tekanan dan ancaman dari kaum Quraisy. Mereka meninggalkan harta benda, keluarga demi mempertahankan iman mereka. Sedangkan kaum Ansor sendiri yaitu penduduk asli Madinah yang menyambut dan membantu kaum Muhajirin. Rasulullah mempersaudarakan kedua kelompok ini untuk menghilangkan perbedaan dan menghindari konflik akibat perbedaan latar belakang dan asal-usul. Terus yang ketiga ada menyusun Piagam Madinah untuk menciptakan stabilitas sosial. Jadi Piagam Madinah adalah sebuah konstitusi yang mengatur hubungan mereka berbagai kelompok masyarakat di Madinah, termasuk kaum Muslim, Yahudi, dan suku Arab. Piagam ini menjamin kebebasan beragama, hak dan kewajiban setiap warga negara, serta sistem pertahanan bersama. Jadi tujuan dari Piagam Madinah tersendiri yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan stabil. Jadi di Piagam Madinah di mana semua orang dapat hidup berdampingan secara damai. Terus selanjutnya yaitu ada latar belakang Piagam Madinah. Yaitu yang pertama, Madinah dihuni oleh berbagai kelompok, yaitu terdiri dari Muslim, Yahudi, dan musyrik. Jadi Madinah adalah kota yang beragam, dihuni oleh berbagai kelompok dengan keyakinan dan tradisi yang berbeda. Jadi keberagaman ini berpotensi untuk menimbulkan konflik jika tidak dikelola dengan baik. Terus yang kedua ada Rasulullah ingin mencegah konflik dan membangun persatuan. Jadi Rasulullah menyadari potensi konflik akibat keberagaman masyarakat ini. Oleh karena itu, beliau berinisiatif untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat mempersatukan semua kelompok dan mencegah terjadinya perselisihan. Terus yang ketiga ada Piagam Madinah disusun untuk mengatur kehidupan sosial dan politik. Jadi Piagam Madinah ini adalah solusi yang konkret untuk mengatur kehidupan bermasyarakat di Madinah. Piagam ini berisi aturan yang jelas tentang hak dan kewajiban setiap warga negara, sistem hukum, serta mekanisme penyelesaian konflik. Terus selanjutnya yaitu ada isi pokok dari Piagam Madinah. Isi pokok Piagam Madinah yang pertama yaitu persatuan dan kesatuan di Madinah. Jadi Piagam Madinah ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan di antara seluruh warga Madinah tanpa memandang suku, agama, atau latar belakang mereka. Semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa terkecuali. Yang kedua ada kebebasan beragama bagi semua komunitas. Jadi Piagam Madinah menjamin kebebasan beragama bagi setiap komunitas. Setiap kelompok berhak menjalankan ibadahnya sesuai dengan keyakinan masing-masing tanpa adanya paksaan. Terus yang ketiga ada perlindungan terhadap kaum lemah. Jadi Piagam Madinah memberikan perlindungan khusus terhadap kaum lemah seperti wanita, anak-anak, orang tua, dan orang miskin. Mereka berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan dari segala bentuk penindasan dan kekerasan. Terus yang keempat ada sistem keamanan bersama menghadapi ancaman dari luar. Jadi di Piagam Madinah sendiri yaitu mengatur tentang sistem pertahanan bersama. Jadi jika ada ancaman dari luar, semua warga Madinah wajib bersatu untuk mempertahankan kota Madinah tersebut dari serangan musuh dari luar. Terus yang kelima ada penyelesaian konflik secara hukum dan adil. Jadi di Piagam Madinah menekankan bahwa setiap konflik yang ada di Madinah yaitu harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang adil dan transparan. Jadi tidak boleh ada yang main hakim sendiri atau main tangan sendiri. Terus selanjutnya yaitu ada dampak Piagam Madinah. Yang pertama yaitu Madinah menjadi pusat pemerintahan Islam pertama. Yaitu dengan adanya Piagam Madinah, Madinah menjadi kota yang tertib dan aman. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah untuk mendirikan pemerintahan Islam pertama di Madinah. Terus yang kedua yaitu ada Islam berkembang pesat dan diterima oleh banyak suku.
Jadi stabilitas dan keadilan yang tercipta berkat Piagam Madinah menarik banyak orang untuk memeluk agama Islam. Islam berkembang pesat dan diterima oleh berbagai suku di Jazirah Arab. Terus yang ketiga ada hubungan harmonis antara kaum muslim dan kaum non-muslim. Di Piagam Madinah menciptakan suasana toleransi dan saling menghormati antar umat beragama. Jadi kaum muslim dan kaum non-muslim dapat hidup berdampingan secara damai dan harmonis. Terus selanjutnya yang keempat ada muncul sistem pemerintahan berbasis syariat Islam. Di Piagam Madinah menjadi landasan bagi pengembangan sistem pemerintahan yang berlandaskan syariat Islam. Jadi sistem ini menjamin keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran bagi seluruh warga negara Madinah. Terus selanjutnya yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Jadi Piagam Madinah menjadi landasan dari peradaban Islam. Jadi Piagam Madinah ini adalah tonggak sejarah yang penting dalam peradaban Islam. Piagam ini menjadi inspirasi bagi pengembangan sistem hukum, politik, sosial yang berkeadilan dan beradab. Terus selanjutnya yaitu Rasulullah menunjukkan kepemimpinan yang bijaksana, yaitu Rasulullah adalah seseorang pemimpin yang visioner dan bijaksana. Beliau mampu menyatukan berbagai kelompok dari masyarakat yang berbeda dan menciptakan sebuah masyarakat yang harmonis dan sejahtera dan terstruktur. Terus selanjutnya yaitu prinsip dalam Piagam Madinah masih relevan hingga kini. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam Piagam Madinah ini seperti persatuan, keadilan, toleransi, dan musyawarah ini tetap relevan untuk diterapkan di zaman sekarang karena Piagam Madinah ini dapat menjadi inspirasi lah bagi kita untuk membangun masyarakat yang adil, harmonis, dan sejahtera. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pull your panties down from under you.